kekurangan satu apapun, kasih, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, dan kebaikan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan teman-teman dimanapun teman-teman berada saat ini. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Siapa aku? Itulah yang ditanyakan oleh sebuah boneka binatang lusuh kepada dirinya sendiri dalam buku cerita anak berjudul Nothing karya Mike Ing-pen. Terlupakan di sebuah loteng yang berdebu, boneka itu mendengar tukang pengangkut barang menyebutnya nothing atau bukan siapa-siapa, sehingga ia mengira namanya adalah nothing atau bukan siapa-siapa. Tapi pertemuan dengan boneka-boneka lain lalu membangkitkan ingatannya. Nothing pun menyadari bahwa ia pernah memiliki ekor, kumis, dan garis-garis di tubuhnya. Namun, setelah ia bertemu dengan seekor kucing yang berwarna kelabu yang membantunya menemukan jalan pulang, Nothing akhirnya ingat siapa dirinya. Sebuah boneka kucing bernama Toby. Sang pemilik dengan penuh kasih memperbaikinya, menjahit sepasang telinga baru, dikasih ekor, kemudian dikasih kumis dan garis-garis di tubuhnya. Teman-teman, seringkali kita juga demikian, bukan? Kita memikirkan identitas kita, siapa saya. Dalam suratnya kepada orang-orang percaya, Rasul Yohanes menuliskan bahwa Allah menyebut kita anak-anaknya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Kita tidak dapat mengerti identitas itu sepenuhnya, tapi pada saat kita melihat Yesus, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, bahwa kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Teman-teman, seperti halnya Toby, si boneka kucing itu, kita tercemar oleh dosa, kita kehilangan identitas kita. Kemudian Allah yang begitu mengasihi kita memulihkan hidup kita, memulihkan hubungan kita dengan Allah yang rusak akibat dosa. Kita dipulihkan sesuai dengan identitas yang dikehendakinya bagi kita. Melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dosa kita dihapus. Dosa kita yang tadinya merah seperti kermisi menjadi putih seperti salju. Agar apa? Kita menjadi ciptaan baru. Kita bukan lagi hamba dosa, budak dosa, tapi kita adalah anak-anak Allah, ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, kita diberikan hak istimewa, yaitu sebagai pewaris kerajaan Allah bersama dengan, atau kita menjadi ahli waris kerajaan Allah bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Tapi selama kita ada di dunia ini, kita akan mengalami apa yang disebut dengan proses pemurnian, di mana memang tidak enak, tapi ketika kita tahu siapa diri kita, kita adalah anak-anak Allah.
maka kita harus mau menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Agar apa? Kita sempurna sama seperti gambar Khalik kita. Prosesnya sampai kapan? Proses yang kita jalani adalah proses seumur hidup. Selesainya adalah sampai kita pulang ke rumah Bapa, kita bertemu dengan Tuhan kita, pemilik sang hidup kita. Tapi ketika kita menghadapi proses ini, jangan takut, jangan putus asa, karena kita tidak akan pernah bisa dengan kekuatan kita. Ada Roh Kudus yang akan membantu, menolong, memberikan kekuatan, bahkan menyanggupkan kita untuk menjalani proses dari hari ke hari, proses penyalipan daging kita, proses penyangkalan diri. Tapi memang tidak enak, tapi percayalah bahwa setiap proses ada hal-hal yang indah di baliknya. Kita akan mengerti, kita akan melihat bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkannya sendiri. Teman-teman, identitasmu atau siapa kita akan menentukan masa depan kita, bagaimana cara kita berbicara, cara kita bertindak, cara kita bersikap. Karena itu, hiduplah sesuai dengan identitasmu sebagai anak-anak Allah, sehingga orang lain melihat hidup kita, mereka mempermuliakan Bapa di surga. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.